Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dengan saya Pandu Mulya dan NPMB 1024266. Saya Minola Elisa Kania Panjaitan, NPMB 1024247. Saya Putri Febri Herani dengan NPMB 1024260. Saya Haikalita Rarami dengan NPMB 1024257. Kami akan menjelaskan kasus terkait Bank Senturi. Perbankan merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian modern karena berfungsi sebagai perantara keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Melalui peran tersebut, bank membantu mendukung berbagai kegiatan ekonomi seperti investasi, perdagangan, dan konsumsi. Oleh karena itu, stabilitas sistem perbankan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Namun dalam praktiknya, kegiatan perbankan juga menghadapi berbagai risiko, seperti risiko kekurangan likuiditas, mengalami kesulitan keuangan, dan operasional pasar yang terhambat. Salah satu contoh kasus yang pernah menjadi perhatian besar di Indonesia adalah kasus Bank Senturi pada tahun 2008 yang menimbulkan polemik terkait kebijakan bailout dari pemerintah. Kasus Bank Senturi berawal dari kasus supreme mortgage yang ada di Amerika Serikat yang merambat pada perekonomian di Indonesia. Kasus Bank Senturi bermula dari kondisi internal bank yang mengalami berbagai permasalahan, termasuk lemahnya manajemen risiko dan adanya transaksi keuangan yang bermasalah. Kondisi ini semakin memburuk ketika terjadinya krisis keuangan global pada tahun 2008 yang berdampak pada sistem keuangan di berbagai negara termasuk Indonesia. Pada saat itu, Bank Senturi mengalami kesulitan likuiditas yang serius hingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada nasabah maupun dalam sistem clearing antar bank. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Bank Indonesia memberikan bantuan likuiditas jangka pendek. Namun, kondisi bank tidak kunjung membaik sehingga pemerintah melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan menetapkan Bank Senturi sebagai bank yang gagal yang berpotensi menimbulkan dampak sistematik. Penanganannya kemudian diserahkan kepada lembaga penjamin simpanan dengan total dana bailout yang mencapai sekitar 6,7 triliun. Bailout merupakan kebijakan pemerintah dalam bentuk pemberian bantuan keuangan kepada bank yang mengalami kesulitan guna mencegah dampak yang lebih luas terhadap sistem keuangan. Kebijakan ini biasanya diambil dalam kondisi darurat ketika kegagalan suatu bank berpotensi menimbulkan efek domino terhadap bank-bank lain. Dalam kasus Bank Senturi, bailout dilakukan dengan tujuan menjaga stabilitas sistem perbankan serta mencegah terjadinya kepanikan di kalangan masyarakat. Kepanikan tersebut dapat memicu terjadinya penarikan dana secara besar-besaran atau yang dikenal sebagai bank run. Secara teori, bailout merupakan langkah yang dapat dibenarkan, namun pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum yang jelas serta dilakukan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Kebijakan bailout Bank Senturi menimbulkan berbagai kontroversi di masyarakat. Salah satu perdebatan utama adalah mengenai dasar penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal yang berdampak sistemik. Mengingat ukuran bank tersebut relatif kecil dibandingkan bank besar lainnya. Selain itu, besarnya dana bailout yang meningkat drastis dari perkiraan awal juga menimbulkan pernyataan terkait efektivitas, pengawasan dan pengambilan kebijakan. Dan dari perspektif hukum, kasus ini menunjukkan pentingnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana negara. Selain itu, kasus ini juga mengungkap adanya kelemahan dalam sistem pengawasan perbankan pada saat itu, serta kurang optimalnya koordinasi antar lembaga keuangan dalam menangani krisis. Kasus Bank Senturi memberikan dampak yang cukup besar terhadap sistem perbankan di Indonesia, terutama dalam hal kepercayaan masyarakat dan reformasi sistem pengawasan keuangan. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dan otoritas keuangan untuk memperkuat regulasi serta meningkatkan pengawasan terhadap lembaga perbankan. Selain itu, kasus ini juga menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam kegiatan perbankan agar risiko dapat diminimalkan sejak awal. Pemerintah juga didorong untuk lebih transparan dan akuntabel dalam setiap kebijakan yang diambil, terutama yang berkaitan dengan penggunaan keuangan dana negara. Dengan adanya perbaikan dalam sistem pengawasan dan regulasi, diharapkan stabilitas sistem keuangan nasional dapat lebih terjaga di masa depan. Begitulah penyampaian yang dapat kami sampaikan. Lebih dari kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.